warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsala Minda Askia dengan NIM 230406743130 dari Ilmu Administrasi Negara kelas 2023C. Di sini saya akan mereview konferensi pers penahanan tersangka korupsi soal pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian ESDM. Konferensi pers ini mengumumkan penahanan 10 tersangka dalam kasus korupsi tunjangan kinerja pegawai Kementerian ESDM tahun 2020 sampai 2022. KPK melakukan penahanan terhadap, untuk saat ini ya kita tahan 9 orang dengan masa tahanan pertama 20 hari ke depan terhitung 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Yaitu pertama tersangka RA, HP, PAG, NHS, BA, dan H dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Pondam Jaya, Guntur. Yang kedua tersangka CHP MF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK di Gedung Merah Putih. Selanjutnya tersangka LFS dilakukan penahanan di rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sedangkan satu lagi tersangka lainnya atas nama A masih perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) tahun anggaran 2020 dan sampai dengan 2022. Berawal dari informasi laporan masyarakat dan kami pastikan setiap laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh KPK. Penyidikan dimulai dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh KPK bersama dengan para PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Beberapa perkara korupsinya yaitu Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tindak tunjangan kinerja dengan total sekitar 221 miliar selama tahun 2020 sampai 2022. Selama periode tersebut, para pejabat pembendaharaan serta pegawai lainnya di lingkungan keuangan diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Dalam proses pengaduan anggarannya tidak ada transparansi sehingga dilakukannya manipulasi daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif dari para pelaku. Dan selanjutnya para pelaku menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak. Di samping itu juga dilakukannya pembayaran secara ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan. Sehingga kerugian negara mencapai 27,6 miliar. Sementara pengembalian dana yang dilakukan oleh pelaku sebesar 5,7 miliar. Dan logam mulia 25 gram yang telah diterima oleh KPK. Penyidikan pun masih berlangsung dengan kemungkinan pengungkapan pihak lain yang terlibat. KPK berupaya memulihkan kerugian negara tersebut melalui aset-aset tersangka. Sebagai orang awam, menurut saya alur konferensi pers telah disusun dengan cukup baik. Bermula dari adanya moderator, lalu dilanjutkan dari ketua pelaksana yang menjelaskan langkah-langkah penyidikan, pengungkapan bukti, tindakan lanjutan yang akan dilakukan. Lalu berakhir dengan pertanyaan dari wartawan. Pertanyaan yang diajukan oleh wartawan pun relevan dengan topik yang dibahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.